Biasa dengan akal-akalan produk legislatif ini. Jadi kita punya cerita nggak enak ketika terjadi pembahasan Omnibus Law, RUU Ciptaker yang banyak kejanggalannya. Tiba-tiba pembahasannya dibawa keluar kota yang orang nggak tahu kemana, di tengah-tengah malam, di jam-jam tidak wajar. Tiba-tiba diharuskan dalam 24 jam putus, diketok. Produk yang nggak ada tiba-tiba harus disahkan. Kita mau bicara, mau angkat suara nggak boleh, mic yang dimatikan. Jadi banyak sekali perilaku-perilaku yang janggal. Tapi tetap disahkan. Nggak peduli ratusan ribu turun ke jalan, berbondong-bondong di masa Covid. Tidak dipedulikan karena ya sudah harus terjadi. Aneh bin ajaib ketika mereka yang mengetok palu itu tidak bisa menjelaskan produknya mana. Mana nih ketok itu? Ingat gak waktu itu? 800 sekian halaman, 900 halaman, 1000 sekian halaman. Balik lagi beda-beda. Kalau kurangnya titik koma saja masih mending, itu pun nggak boleh. Masa produk legislatif titiknya ketinggalan, komanya ketinggalan, apalagi kalau substansinya, pasal-pasalnya nggak benar. Jadi kita kok dianggap tidak mengerti, kita kok dianggap bodoh semua. Padahal banyak cacat prosedur dan cacat substansinya. Itu mengapa yang menjelaskan banyak yang marah ketika loh kami ini kaum buruh berapa jumlahnya? Belasan juta, puluhan juta mungkin yang terkategori pekerja, yang tergabung dalam serikat-serikat atau konfederasi pekerja, yang merasa tidak diajak bicara, yang merasa kalaupun diajak bicara itu cuman formalitas dan tidak benar-benar didengarkan aspirasinya. Jadi ada yang sangat diuntungkan dan banyak yang sangat dirugikan. Nggak adil, berat sebelah. Itulah mengapa kami juga kemudian bukannya skeptis ataupun pesimis ya, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman seperti itu ini kok gampang sekali ya ngutak-ngatik tadi kan ngakal-ngakalin, akhirnya kemudian seolah-olah nggak dibahas lagi, tiba-tiba jeleger muncul dan hitungannya jam tek putus jegret. Setelah itu masa bodoh, yang penting ikuti saja. Ya, dan saya nggak tahu kemudian nanti yang disampaikan Kang Hasmir tadi, apakah kemudian tiba-tiba wacana 3 periode ini tiba-tiba juga diam-diam diselipkan, tiba-tiba langsung diketok aja. Nah, kita hanya bisa mengingatkan dan mengingatkan. Itu juga terkait bukan hanya di DPR tapi MPR RI. Kami punya seorang wakil ketua MPR RI yaitu Pak Sarif Hasan misalnya, dan juga fraksi MPR RI dari Partai Demokrat. Ketuanya itu Beni Kaharman, kalau tahu ya, itu ketua fraksi Partai Demokrat di MPR RI. Jadi kami hanya bisa mengingatkan, memantau dan mengawasi jangan sampai tiba-tiba colongan gitu loh, tiba-tiba kayak begitu-begitu lagi ketok palu aja.